Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi cara menjadi YouTuber pemula dari nol sampai menghasilkan uang di tahun 2025 ini. Apakah emang masih worth it atau tidak, dan apakah emang masih sangat bagus untuk potensial kita bisa meraih keuntungan atau mendapatkan uang dari YouTube ini. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membedah bagaimana cara kita membuat dari nol sampai bisa menghasilkan dari YouTube. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, banyak cara untuk bisa menghasilkan uang ya, bisa dari YouTube, dari TikTok, apalagi sekarang sudah ada dari affiliate ya, itu banyak sekali ya, teman-teman boleh, saya persilakan teman-teman boleh menggunakan beberapa teknik, beberapa strategi digital marketing untuk bisa meraup keuntungan yang banyak dari online atau dari internet ya. Tapi teman-teman jangan lupa ya, salah satu channel ya, atau istilahnya adalah platform yang paling tua gitu kan, menurut saya adalah YouTube ya. Dia sudah mengalami beberapa perkembangan yang sudah sangat luar biasa. Bahkan channel YouTube inilah yang paling tua, udah paling tua ya, paling banyak, paling fair kalau menurut saya. Jadi tidak semua orang bisa bermain curang di dalam dunia YouTube ini. Nah, bagaimana sih Mas Didik cara kita menghasilkan atau menjadi YouTuber pemula mulai dari nol? Baik, yang pertama teman-teman siapkan email Gmail. Ya, siapkan email Gmail. Kenapa? Karena fokus aja dulu satu email, satu channel YouTube. Saya, misalnya email channel saya adalah Didik Arwinsa. Ya sudah, saya bikin channel, bikin email didikarwinsa@gmail.com. Teman-teman kalau bikin, misalnya saya bikin channel Didik Mengaji, ya saya bikin email. Jadi samain aja nama email dengan nama channel. Walaupun sebenarnya berbeda nggak ada masalah. Tapi kalau sama, saya biar supaya seandainya nanti channel saya banyak, saya fokus di nama channel saya, nama email saya gitu kan. Itu dulu ya teman-teman sekalian, sehingga satu email satu channel aja ya. Kenapa? Karena saya dulu sudah bermain begitu, satu email banyak channel, tapi ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah mati satu, mati semua ya. Amannya adalah satu email satu channel. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman buat di situ nama channelnya apa, fokuslah satu niche, satu tema gitu kan. Misalnya saya akan buat channel, ya sudah, saya pengen channel adalah tentang umroh Mas Didik, ya sudah, teman-teman fokuskan aja di umroh tersebut, jangan bahas-bahas yang lain. Oke, saya pengen channel saya tentang vlog Mas Didik, ya sudah, tentang vlog. Saya tentang ngomongin politik, ya udah tentang ngomongin politik. Saya tentang ngaji, ya udah tentang ngaji. Ya, jadi fokus di satu niche, satu channel ya. Nanti teman-teman siapkan di situ, buatkan profil, buatkan cover di channelnya ya, seperti ini contoh misalnya punya saya. Nah, situ ada cover, ada profil. Ya, biar supaya menarik dulu. Ya, biar supaya kita semangat dulu. Letakkan nama channelnya apa? Misalnya Didik Arwinsa, nama channel Didik Mengaji, nama channel Didik Arwinsa Family dan lain sebagainya. Oke, itu yang kedua. Setelah jadi channelnya, sudah ada covernya, sudah ada profilnya ya. Cara buat cover profil ya teman-teman, nanti teknisnya bisa lihat di YouTube ya. Nah, yang ketiga, teman-teman mulai buat konten. Mulai dari mana dulu Mas Didik? Nah, saran saya teman-teman, fundamentalnya dibangun dulu. Ya, ini penting banget nih. Karena kalau ini nggak dibangun, teman-teman pasti tidak akan bermain di wilayah jangka panjang. Saya yakin itu. Ya, saya sudah main YouTube sejak 2015 teman-teman. Banyak semua teman-teman saya tumbang. Ya, baru berjalan 1 bulan nggak tahan, baru berjalan 1 tahun nggak tahan, tahun kedua sudah mulai berguguran. Banyak sekali. Kenapa? Karena fundamentalnya nggak dibangun dulu, alam bawah sadar nggak dibangun dulu. Gimana tuh Mas Didik? Contoh, saya bikin konten, bikin channel YouTube adalah tugas saya pengen menghasilkan uang. Ya, itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya nggak mau muluk-muluk, saya emang pengen dapat uang dari YouTube. Saya pengen dikenal di YouTube, saya pengen dapat endorsan dari YouTube. Pokoknya ada tujuan yang emang saya kejar. Misalnya teman-teman kalau emang pengen ya, yaitu pengen berbagi kebaikan, sudah, ada tujuan, jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Saya bikin channel YouTube Mas Didik nggak tahu mau ngapain ya. Nah, jangan sampai ada kalimat seperti itu. Saya bikin channel YouTube tuh iseng-iseng aja. Nah, nggak boleh. Ya, saya sangat menentang orang-orang yang bikin channel YouTube iseng-iseng, nggak bisa. Nggak bisa. Karena banyak yang datang tuh, Mas, saya pengen iseng-iseng aja Mas Didik. Saya pengen biar supaya yang ada di laptop itu biar supaya kosong, saya upload semua di YouTube. Oke? Yakin Pak itu niat Bapak? Iya, itu niat saya. Akhirnya ternyata channelnya rame. Akhirnya view-nya banyak. Akhirnya subscriber nambah. Apa yang dia bilang? Akhirnya dia datang begini. Mas Didik, gimana ya caranya bisa menambah subscriber? Gimana caranya biar view-nya banyak ya? Gimana caranya bisa menghasilkan uang dari YouTube? Nah, Bapak masih ingat nggak niat Bapak di awal kemarin? Bapak bilang hanya sekedar iseng-iseng. Nah, makanya kalau di awal jangan bohong-bohong. Langsung aja bilang, saya pengen subscriber bertambah. Niat saya biar supaya orang banyak menonton video saya. Niat saya biar supaya saya terus bisa bikin konten rutin. Gitu ya, 3. Nah, ini mindset fundamental. Sehingga di dalam mindset saya tanam. Ya, guru saya bilang, marketing is the closing.
Kalau kita berhenti marketing, berhenti closing. Kita berhenti bikin konten, susah makan. Itu prinsip saya. Ya, sehingga bagi saya akan menghukum diri saya kalau nggak bikin konten. Itu dulu teman-teman sekalian, oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, barulah kita mulai upload konten apa yang harus kita bangun, Mas Didik. Oke, di YouTube teman-teman fokus aja namanya di YouTube Source namanya. Ya, nanti video vertikal teman-teman ngomong 1 menit, 2 menit, dah upload. Nggak usah diedit-edit dulu. Saran saya 3 bulan pertama teman-teman bangun habit, jangan bangun sesuatu yang berkualitas dulu. Fokus habit, kebiasaan dulu. Hari ini upload. Ya, kalau saya dulu 1 source 1 video panjang, 1 source 1 video panjang, 1 source 1 video panjang. Sampai habit kita merasa diri kita ini adalah kalau nggak bikin konten nggak bisa tidur. Itu nama habit. Kebiasaan kita sudah berubah. Maka lawan 3 bulan pertama itu memang perjuangan luar biasa teman-teman. Minggu pertama kita dibuat stres, buat pusing, dibuat public speaking macam-macam. Kita nggak tahu nih, ya ngeblank macam-macam. Ya, itu 1 bulan pertama, 2 bulan pertama sudah mulai sedikit terbiasa, sudah mulai enak, sudah mulai enjoy. Bulan ketiga kita mulai nyaman, ya mulai enak. Tapi bulan pertama itu sangat berat. Biasa tidur siang terganggu. Kok saya nggak tidur siang, saya harus bikin konten. Biasa kita harus jalan-jalan terganggu dulu. Ya, biasa nggak pernah depan kamera. Atau teman-teman nggak biasa depan kamera, belakang kamera juga nggak masalah. Itu yang keempat. Oke, upload 1 source, 1 video panjang. Upload aja, jangan di... Kenapa Mas Didi melarang kami untuk ngedit-ngedit? Ntar dulu. Bukan saya nggak boleh. Boleh. Cuma nanti aduh Mas ngeditnya susah Mas. Aduh Mas nanti di menit sini aduh susah Mas. Aduh Mas ternyata suara saya cempreng Mas. Suara saya nggak enak dipandang. Muka saya malu-maluin. Nah, ya ternyata video saya ngeblur. Ternyata begini. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya saya bilang upload terus selama 3 bulan. Nanti akan ada 1 video yang rame. Kita fokus sesuatu yang rame tersebut. Oh ternyata video saya ini Mas Didik pada saat mancing di laut sepi. Mancing di sungai sepi. Mancing belut rame. Udah besok bikin mancing belut. Kenapa? Kita tahu penonton sukanya ternyata lu mancing belut. Bikin aja konten mancing belut terus. Nah gitu ya. Itu yang keempat. Nanti sudah mulai bertumbuh. Bulan ketiga sudah mulai dapat 1000 subscriber. Mulai dapat 4000 jam tayang. Mulailah dapat nama surat dari YouTube. Kita langsung disuruh masukkan nomor rekening. Kita langsung untuk masukkan NPWP dan lain sebagainya. Ya, informasi pajak. Baru nanti setiap tanggal 21 kita dapat gajian dari YouTube. Lumayan Mas Didik, lumayan. Menurut saya alhamdulillah ya dapat gajian beberapa kali dari YouTube, hampir menurut saya tiap bulan alhamdulillah. Ya saya tiap bulan dapat penghasilan dari YouTube, tapi bukan tujuan saya itu sebenarnya bukan nyari uangnya bukan di AdSense. Saya nyari uang adalah personal branding saya. Saya nyari uang untuk memanjakan orang-orang supaya melihat konten saya. Saya pengen menjadi orang pertama yang ngomongin SEO yang tidak berhenti sampai Dajjal turun. Nah, gitulah kira-kira teman-teman sekalian. Oke ya. Nanti teman-teman sudah dapat monetisasi, sudah dapat uang, barulah semakin semangat kita bikin konten. Ya, kita dapat passive income, kita dikenal orang, endorse mulai berdatangan, kita mulai dapat penghasilan lagi dari endorse, kemudian kita jualan kelas, jualan produk fisik, jualan jasa, jualan produk digital, mulai ada penghasilan lagi. Nah, teman-teman nanti semakin semangat. Ya, begitu teman-teman sekalian. Coba lakukan apa yang saya sampaikan dulu. Mulai dari ini nanti kita akan bedah lagi untuk video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman bertanya. Silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.